Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Muhyiddin rahimahullahu ta'ala, alamatul fi'li. Alamatul fi'li. Iya. Kenapa dibaca al-fi'li di sini, Syafril? Mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Nakira ma'rifah. Qala wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinati. Kata beliau wal fi'lu sebagai apa itu? Safrun mubtada. Yu'rafu Sapri khobar. Iya, maksudnya itu apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari majhul. Hukumnya marfu. Kenapa bisa? Betul, karena tidak ada alat penasab dan penjazam. Ahsan. Biqad. Kalau itu, kenapa itu? Zulkifli. Majrur dengan bi. Tapi kenapa tidak digajar kasroh? Mabni. Kenapa bisa mabni? Apa dia? Huruf. Huruf semuanya mabni. Semua huruf adalah apa? Mabni. Tidak terpengaruh kalau ada huruf jar dan yang lainnya dari penyakit. Huruf. Wasini. Kenapa itu di kasroh? Abu Sulaiman. Atof ke kode. Ahsan. Makanya di kasroh. Karena dia bisa berubah isim. Sementara tadi kode huruf tidak berubah, tidak terpengaruh. Tapi atofnya kan tetap diikutkan kepada bacaan sebelumnya. Dan dia mu'rab. Wasaufa. Kalau ini Khairil. Atof juga. Kenapa tidak dibaca saufi? Iya, makanya kalau mengikut sebelumnya kan saufi. Kan asini. Kan wasini. Kok dia wasaufa? Bukan wasaufi. Karena dia mabni. Ahsanta. Siapa dia ini? Nah, maksudnya yang saya tanya itu kenapa bisa mabni? Kan dia mabni. Siapa dia ini? Huruf mabni tidak berubah. Ahsanta. Wa ta'it ta'nitsis sakinati. Ta'i. Rosidan. Antum Rosidin? Rosidin. Majrur dia namanya. Kenapa ta'i? Atof ke kode yang majrur. At-ta'nitsi Harun. Mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Nakira ma'rifah.
Ahsanta, betul. Mudhafun ilaih. As-sakinati. Suhail. Na'at, betul. Selesai. Qala kata beliau alamatul fi'li, tanda fi'il. Qala beliau berkata wal fi'lu yu'rafu biqad. Dan fi'il dikenal dengan kode. Yaitu setelah beliau selesai dari membahas alamat isim, sekarang belum masuk di alamat fi'il. Fi'il itu dikenal kalau ada kode, satu. Wasin, kalau ada sin, ini alamat kedua. Kalau ada kata kemasukan huruf sin, langsung fi'il. Misalnya dikatakan, misalnya kalau kode qomatis sholah. Qomat fi'il, kan ada kode. Sin misalnya, kalla saya'lamun. Paham ini? Kata ya'lamun adalah apa? Fi'il, kemasukan apa? Sin. Ini alamat lebih mudah daripada isim, karena lebih sedikit. Wa saufa, alamat ketiga untuk fi'il, saufa. Kalau ada kata kemasukan saufa, sudah langsung bilang, ini fi'il ini. Sebagaimana sebelumnya ada kata kemasukan huruf jar, langsung antum bilang ini isim. Nah di sini kalau ada kata kemasukan saufa, langsung bilang fi'il. Contoh misalnya kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah apa? Isim fi'il huruf fi'il. Kenapa? Kemasukan saufa. Alamat terakhir ta'u ta'nits as-sakinah. Adanya tak yang bersukun. Kalau ada kata kemasukan tak yang disukun, enggak usah antum takut. Langsung saja bilang ini adalah fi'il. Jangan takut. Paham ya? Iya, ini dia. Wa aqulu yatamayyazul fi'lu an akhwaihi aqulu. Abu Zakaria. Fi'il mudhari hukumnya marfu. Kenapa bisa marfu? Tidak ada ala penasab dan penjazam. Yatamayyazul fi'lu. Al-fi'lu Suhail. Fa'il dari yatamayyazu. An akwaihi. Kalau akwaihi. Abu Dar. Akwai, majrur. Kenapa bisa majrur? Kemasukan huruf jar siapa? An. Betul. Apa alamat jarnya? Iya. Hi-nya? Hi-nya mudhafun ilai. Betul. Hi-nya mudhafun ilai. Karena asalnya akwai ini. Dihilangkan nunnya. Kan dia mudhaf. Hi-nya mudhafun ilai. Betul. Al-ismi wal harfi. Ini telah lewat i'rabnya juga ini. Di bacaan sebelumnya. Al-ismi kalau dibaca kasroh. Kalau dia baca kasroh. Al-ismi. Dan ini bisa dibaca dhammah. Kalau ada titik duanya. Tapi sekarang saya baca dibaca kasroh. Al-ismi. Ahmad. Ini sudah lewat i'rabnya sebelumnya. Mudhafun tidak bisa karena hak sudah menutupnya. Karena akwai tidak bisa lagi mudhaf kepada setelahnya karena sudah ada hi. Badal. Ini yang di i'rab sebelumnya. Kan sudah 2 kali ini susunan. Ini sebagai apa? Badal. Sebagai badal dari akhwai. Akhwai kan majrur. Akhwai kan apa? Majrur. Badal dari majrur hukumnya juga apa? Majrur. Betul. Wal harfi Afgan. Atof ke? La. Atof ke mana? Betul atof.
Atop ke al-ismi. Atop ke al-ismi. Bi arba'i alamatin. Arba'i. Rumah 3. Karena majrur kana bi alamatin mudhofun ilaih, karena sebelumnya ada angka. Angka berapa itu? 4. Mata wajatta fihi. Mata wajatta. Ta ini Umair. Mata wajatta. Ta. Fa'il. Betul. Fa'il dari ta. Kan fa'il harus ada fi'il. Dari mata. Lah. Masa fa'il dari mata? Fa'il dari yutamayazu. Jauh. Sudah ada tadi fa'ilnya, al-fi'lu. Wajat, masa jauh sekali fa'ilnya, ini kan domir bersambung. Fa'il berupa domir. Fa'il dari wajat. Fa'il dari wajat. Karena tak bersambung dengannya. Fihi wahidatan. Mata wajatta fihi wahidatan. Genta wahidatan. Naat. Mana man'utnya, mana ma'rifah nakiro sebelumnya. Naat itu kan sebelumnya harus ada nakiro lagi atau ma'rifah atau apa. Nah. Taufik. Maf'ul bi. Kenapa antum bisa tahu? Kan ada fi'il sebelumnya. Kan kalau ada isim mansub setelah fi'il, maka dia sebagai maf'ulun bi. Ahsanta, ahsanta. Minha. Hanya ilham. Majrur karena min. Au ro'aita. Ro'aita rizki. Atof. Ro'aita, iya. Ta. Ta'nya fa'il. Mana fi'ilnya? Ro'a. Betul. Annahu yaqbaluha. Annahu. Abdullah. Itu hu-nya. Isim anna. Betul. Ahsanta. Yaqbaluha. Kan anna. Isimnya anna tadi itu. Yaqbaluha, yaqbalu Abdillah. Fi'il apa? Mudhari, hukumnya marfu. Kenapa bisa? Kosong dari penasab dan penjazm. Ahsanta. Betul. Haknya haknya maf'ulun. Kenapa bisa? Karena bersambung dengan fi'il. Betul. Arafta. Ta. Febri. Dari? Betul. Fa'il dari araf. Annahu fi'lun. Syukur. Hu. Isim anna fi'lun, khobar anna. Khobar anna itu marfu dirofa. Hasan, akul saya katakan. Yatamayazul fi'lu, fi'il beda. Yatamayaz, tamiz beda. An akhwaihi, dari 2 saudaranya. Al ismi wal harfi, yaitu isim dan huruf. Itu kalau dia badal, diterjemahkan yaitu.
Fi'il beda dari dua saudaranya, yaitu al-ismi wal harfi, isim dan huruf, bi arba'i bi dengan arba'i 4 alamatin tanda. Dia beda dengan dua saudaranya, yaitu isim dan huruf dengan 4 tanda. Mata wajatta fihi. Mata kapan? Wajatta, tak kamu. Kamu wajat, menjumpai, mendapati. Fihi padanya. Padanya. Wahidatan, salah satu minha darinya. Kapan antum dapati salah satu darinya? Atau ro'aita, kamu melihat. Tak kamu, ro'a melihat. Kamu melihat. Annahu bahwasanya dia yaqbaluha, menerimanya. Yaqbalu menerima, hak dia, nya. Antum melihat dia menerimanya. Arafta, maka kamu langsung ketahui. Tak kamu, araf mengetahui, kamu langsung ketahui annahu bahasanya dia adalah fi'lun fi'in. Ini catatan penting sekali. Fi'il dibedakan dari isim dan huruf dengan 4 tanda. Kapan antum lihat salah satu dari tanda ini, atau antum tidak lihat tapi dia pernah menerimanya, maka langsung antum katakan ini adalah fi'il. Jelas ya? Sekarang beliau uraikan satu-satu. Al-ula, qad. Wasaniyatu, as-sinu. Wasalisatu, saufa. Warrabi'atu, ta'ut ta'nitsis sakinah. Lihat, perhatikan al-ula. Sebagai apa itu iki? Mubtada. Kenapa bisa antum bilang itu mubtada? Isim di awal kalimat. Apa tandanya ini? Kalau dia mubtada. Kan marfu di rofa. Apa tanda rofanya ini? Doma. Mana domanya? Muqaddaro, disembunyikan. Di mana sembunyi? Ya sukun tidak ada. Di alif, betul. Itu alif bengkok, bukan ya. Betul. Kode. Kode itu sebagai apa, Yusuf? Khobar. Setelah? Kenapa tidak didomakan khobar di doma? Mabni. Wasaniyatu, Rio. Atof ke? Betul, atof ke al-ula. As-sinu, Fajri. Khobar, kenapa bisa? Setelah titik 2. Wasalisatu. Kenapa itu wasalisatu? Riko. Mana Riko, mana Riki? Hah? Riko. Antum? Riko. Sana? Riki. Oh, berdampingan. Ya, Riko. Atof lagi. Saufa. Khobar. Betul. Warrobi'atu. Atof. Ta'u. At-ta'nisi. Mudhafun ilaih. As-sakinatu. Kalau saya baca as-sakinatu. Ini sekarang. Jadi kalau ada mudhafun ilaih. Kemudian datang setelahnya itu. Ini bukan kaidah, sebenarnya sudah lewat kaidah. Kan kalau ada mudhafun ilaih. Terus datang na'at. Itu na'at untuk siapa kira-kira? Ketahuilah itu na'at untuk mudhaf. Bukan mudhafun ilaih. Itu pada dasarnya. Paham gak ini? Jadi ini kan
Bentuk susunannya kan, antum lihat ya. Bentuknya, ta'u. Mudhaf, tidak ditanwin. At-ta'nits. At-ta'nitsi. Ini kan mudhaf, ini mudhafun. Ilai kan begitu. Langsung datang setelahnya. Ya. As-sakinah. Paham ini? Ini kan i'rabnya na'at. Cuman na'atnya siapa? Kan ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Paham pertanyaannya? Paham kan? Ini na'atnya siapa? Ini kan dua kata. Tapi tergolong satu karena mudhaf, mudhafun ilai pasangan kan? Tiba-tiba setelahnya datang na'at. Pertanyaan kita, kalau ada yang seperti itu, na'atnya siapa? Maka kebanyakannya itu na'atnya mudhaf. Bukan mudhafun ilai. Paham ini? Na'atnya apa? Na'atnya siapa? Na'atnya mudhafnya. Bukan na'atnya mudhafun ilai. Paham ini? Misal antum katakan yang sering ini. Abdullah. Al-Akil. Abdu. Nah, Abdullahi. Abdu kan mudhaf. Allahi mudhafun ilai. Al-Akil. Ini al-Akil na'atnya siapa? Na'atnya Allah atau na'atnya Abdu? Paham pertanyaannya? Itu kebanyakannya itu selalu na'at itu na'at untuk mudhaf. Bukan na'at untuk mudhafun ilai. Paham? Dipahami nih? Sapri. Kan ada dua sapri sebelumnya. Ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Setelahnya ada na'at. Ini ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Setelahnya ada na'at. Ini na'at. Na'atnya untuk yang mudhaf ilai atau na'at untuk mudhaf. Ini al-akil. Na'at untuk mudhaf ilai atau na'at untuk mudhaf. Itu pertanyaannya. Paham pertanyaannya ini? Dipahami ini pertanyaan, Sapri? Kebanyakannya adalah na'at untuk mudhaf. Maka bacaannya ikutkan ke sini. Yang pertama, jangan ikutkan kepada yang kedua. Paham bacaannya? Ketika Anda baca ini, ta'ut ta'nitsi as-sakinah. Saya baca apa? Saya akan baca ti atau saya akan baca tu? Tu, kenapa? Na'at untuk mudhaf. Kenapa di matan tadi dibaca ti? Ya karena mudhafnya kan ta'i. Paham? Ini kebetulan beda. Kalau tadi kan di atas sama-sama ta'i ta'nitsi. Kalau ini beda. Ta'u. At-ta'nitsi beda. As-sakinah tu. Ingat itu. Itu kebanyakannya. Walaupun nanti ada yang menyelisih itu kaidah. Dipahami ini sekarang? Paham ini sekarang? Susunannya gimana ini? Apakah tetap dikatakan ma'rifah nakirah? Iya, ini kan ma'rifah. Ini juga ma'rifah jadinya. Karena diidofakan kepada kata yang beral. Paham kan? Kan kata kalau diidofakan kepada kata yang beral hukumnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Jadi ini kesatuannya ini ma'rifah. Karena terjadi penyandaran. Jelas? Itu kebanyakan. Nanti kalau lewat lagi anak tanya. Kebanyakan itu na'at. Kalau dia na'at dari mudhaf, mudhafun ilai. Maka kebanyakan na'at dari siapa? Mudhaf. Bukan na'at dari mudhafun ilai. Jelas? Rumah 3. Fajrin. Yakin itu? Sapri. Jelas? Jadi sekarang lihat. Warabi'atu ta'ut ta'nitsis sakinatu. Apa i'rabnya tadi, Riki? Ar-rabi'atu. Atau ta'u. Khobar at-ta'nitsi. Mudhafun ilai as-sakinatu.
Naat dari ta'u. Naat dari ta'u. Jelas berarti ini? Syafril. Syafril. Jelas? Yakin. Masa? Yakin. Nah, nanti kalau lewat lagi 2 kali, 3 kali insya Allah akan lebih dipahami ini. Siapa yang tidak paham itu kaidah? Itu faedahnya tadi. Kalau ada mudhof nilai maka naatnya mudhof. Kebanyakannya. Siapa yang belum paham itu bentuk? Abu Dar? Ini ada pertanyaan. Tapi pertanyaan ini karena dia tidak perhatikan tadi. Dah? Ini kan as-sakinah ma'rifah. Dia bilang kan? Dah? Naat. Naatnya siapa? Tak. Ma'rifah atau nakirah? Ta'u. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa bisa? Antum tahu aja. Kan kata itu, kan ma'rifah itu ada 6. Betul gak? Ma'rifah itu ada berapa? 6 kan? 1 isim isyarah, 2 isim mausul, 3 domir, 4 nama. Kan begitu? 5 kata beral, 6 disandarkan kepada ini 5. Tahu disandarkan? Mudhof kepada 5 ini. Kalau dulu bahasa saya disandarkan kepada 5. Sekarang sudah bisa antum dibilang mudhof kepada 5 ini. Kalau mudhof kepada nama, ma'rifah. Kalau mudhof kepada isim isyarah, ma'rifah. Kalau mudhof kepada mausul, ma'rifah. Mudhof kepada domir, ma'rifah. Mudhof kepada yang beral, ma'rifah. Makanya dikasih ma'rifah. Seandainya di sini saya hapus ini alnya. Ta'u ta'nitsin. Saya tidak sandarkan kepada kata yang beral. Berarti ini ma'rifah atau nakiro itu tak? Saya sandarkan. Tapi katanya sudah saya hapus alnya. Ma'rifah atau nakiro? Maka nakiro. Tidak jadi ma'rifah. Kan tidak disandarkan kepada ma'rifah. Maka otomatis nanti saya akan hapus juga ini. Tidak bisa tidak dihapus. Salah susunannya kalau tidak dihapus. Paham? Supaya jadi naatnya nakiro. Bukan lagi ma'rifah. Dipahami nih? Paham ini? Ketika hapus al berarti tidak disandarkan kepada ma'rifah. Berarti dia masih tetap nakiro. Paham Ahmad? Abu Dar? Yakin? Ini bentuk penyandaran. Sebenarnya itu antum hanya lupa saja bentuk ma'rifah. Ingat kembali saja, ma'rifah ada 6. Ma'rifah itu ada 6. 5 itu mudah, yang 6 ini yang perlu. Yang ke-6. Kalau 5 itu mudah, dapat nama ma'rifah, dapat domir ma'rifah, dapat isim isyarah ma'rifah, dapat isim mausul ma'rifah, dapat kata beral ma'rifah. Paham? Yang 6 ini yang sulit. Kalau disandarkan kepada ini 5. Artinya, kapan disandarkan kepada 5 ini ma'rifah? Kalau tidak, dia disandarkan. Dia disandarkan, tapi tidak ke 5 ini. Tidak ke 5 ini. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Kan kalau disandarkan kepada 5, ma'rifah. Kalau tidak? Nakiro. Paham kan? Jelas ini? Itu bentuk. Berikutnya. Lihat kata beliau terjemahannya dulu. Al-ula yang pertama. Karena beliau bilang tadi. Alamat fi'il itu ada 4. Al-ula yang pertama. Kode. Kalau ada kode. Wasanya tuh yang kedua. As-sinu. Kalau ada sin. Wasalisa tuh yang ketiga. Saufa. Kalau ada saufa. Warobi'atu yang keempat. Ta'u ta'nits sakinatu. Kalau ada ta'nis sakinah.
Kapan ada salah satu dari 4 ini, jangan antum pernah takut. Itu adalah fi'il. Sekarang setelahnya belum uraikan lagi lebih jauh. Wa amma qad fatadkhulu ala nau'aini minal fi'li. Wa amma qad fatadkhulu. Ayub, tadkhulu. Fi'il tadkhulu. Apa dia? Apa dia tadi? Mubtada kah khobar kah? Fi'il apa? Mudhari, bukan madi. Kenapa bisa? Ada huruf mudhari'anya, betul. Terus hukumnya? Marfu. Kenapa bisa? Betul. Jadi kapan kosong dari penasab penjazam, langsung antum rofa. Langsung antum baca rofa. Karena kata itu pasti di rofa. Ala nau'aini. Nah, nau'aini ini. Abdul Aziz. Karena ada ala. Tapi pertanyaan saya Abdul Aziz. Nau'aini. Apa alamat jarnya? Ya, kenapa bukan kasroh? Karena ini isim mutsanna. Nau'aini. Isim mutsanna. Ahsanta. Betul. Minal fi'li. Ini mudah ini. Terlalu mudah. Fadil. Karena. Dijar karena min. Ahsan. Wahumal madiyu. Wal mudhari'u. Wahumal madiyu. Wal mudhari'u. Kenapa ini Pak Adi? Al-madi, al-madiyu. Khobar. Kenapa bisa kita bilang itu khobar? Sebelumnya ada titik 2, bisa. Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada titik 2, tetap juga khobar. Karena sebelumnya ada huma. Huma itu adalah siapa? Domir. Paham ini? Huma itu adalah siapa? Domir. Huwa, huma, hum. Kan kalau ada domir itu sebagai mubtada. Kalau yang tidak ada titik 2. Karena beda-beda cetakan. Ada cetakan tidak ada titik 2. Ahsanta, ahsanta. Wal mudhari'u. Kalau kata al mudhari'u. Itu kenapa? Atof, betul. Al-madiyu, betul. Mudah sekali beliau katakan ini. Kata beliau, amma kode. Adapun kode. Itu beliau mulai masuk rincian contoh. Ini tanda. Adapun kode. Fatadkhulu, maka dia masuk. Maka tadkhulu dia akan masuk. Ala nau'ain, atas 2 jenis. Saya terjemahkan 2 karena Aziz tadi bilang ini adalah isim mutsanna. Akan masuk di atas 2 jenis minal fi'li dari fi'il. Wahuma, keduanya adalah al-madi wal mudhari'u. Keduanya adalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Ingat itu. Jadi ini kode. Antum tidak akan pernah jumpai masuk pada fi'il amr. Paham kesimpulan bagus ini? Kalau antum dapat kode, maka setelahnya pasti fi'il madi atau fi'il mudhari. Dan antum sudah bisa bedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari. Iya kan? Kalau fi'il mudhari pasti ada huruf apanya? Huruf mudhari'anya. Jelas? Kalau fi'il madi berarti yang tidak ada itu. Intinya kalau ada kode, pertama antum bilang, oh setelahnya pasti fi'il. Setelah itu antum bilang lagi, fi'il madi atau fi'il mudhari. Tidak akan pernah fi'il amr.
Karena kode tidak pernah masuk pada fi'il amr. Tidak pernah. Jelas ini? Jelas ya? Aduh Masya Allah. Ini bagus sekali sebagai dasar pokok. Fi'il madi dimasuki oleh kode. Fi'il mudhari juga dimasuki oleh kode. Sisa sekarang yang beliau akan kasih tahu kita apa terjemahannya. Ini kode. Apa terjemahannya? Ini kita ambil besok. Terjemahannya kode. Untuk hari ini antum ingat alamat fi'il, tanda fi'il 4. Masukkan kode, masukkan sin, masukkan saufa, masukkan ta tanis, sakinah. Kemudian tadi ada ilmu untuk kode. Kode ini hanya masuk pada madi dan mudhari. Adapun maknanya besok kita akan ambil. Kalau masuk pada fi'il madi, apa terjemahannya? Kalau masuk pada fi'il mudhari, apa terjemahannya? Karena kode ini huruf paling aneh. Antum tidak bisa tulis kode langsung tulis artinya. Tidak boleh. Harus lihat pasangannya. Ini anehnya ini huruf. Kalau pasangannya madi, terjemahannya lain. Pasangannya mudhari, terjemahannya lain. Dia punya 4 arti. Makanya tidak bisa langsung antum tulis kode, kalau ada kode pokoknya artinya ini. Dia punya 4 terjemahan. Tergantung setelahnya fi'il apa. Nah, nanti besok antum akan tahu. Sehingga nanti kalau antum baca kitab dan mau terjemahkan, sudah tahu maknanya. Cara menerjemahkannya. Insya Allah besok. Hari ini sedikit kita ambil karena tadi kita gunakan untuk murojaah di yang kita ambil pertemuan yang lalu. Alhamdulillah.